ada sebuah ilustrasi ya, ada seorang bapak-bapak ya naik damri karena sekarang ini kan pemerintah membuat desa-desa bisa ke kota dengan damri ya kalau di daerah ya. Ada seorang bapak naik damri dan dia membawa beban yang banyak ya, dia pikul beban itu, dia naik damri. Mungkin saudara sudah sering dengar cerita ini ya. Kemudian di damri itu dia nggak dapat tempat duduk, jadi dia berdiri. Dia berdiri, bebannya itu tetap dia pikul. Dan orang-orang bilang, kenapa kok harus dipikul? Harusnya beban itu ditaruh, jangan dipikul. Nah, kita juga seperti itu ya. Seringkali kita sudah ada di dalam Kristus, tapi beban itu kita tidak tanggalkan. Beban itu tetap kita pikul. Itu yang membuat kita sedih. Itu yang membuat kita down. Itu yang membuat kita putus asa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita meletakkan beban kita kepada Kristus, karena dia sudah mati, dia sudah menanggung segala beban kita di kayu salib, maka kita menjadi orang yang bebas, merdeka. Kita menjadi orang yang melangkah luar biasa gitu ya. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kita bebas berbuat apa saja dan berbuat dosa gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk berkarya, explore semua yang kita punya. Di dalam pelayanan saya sering mendengar khotbah-khotbah tentang pelayanan holistik. Ya, dulu saya tidak mengerti apa itu pelayanan holistik. Semakin saya dengar pelayanan holistik, dan sekarang kami mengalami pelayanan holistik itu. Ternyata pelayanan holistik itu pelayanan menyeluruh. Artinya bukan hanya terfokus di gereja saja. Karena firman Tuhan bilang kita harus keluar. Kita harus ada di tengah-tengah kegelapan untuk menerangi kegelapan itu. Ya, bukan berarti kita ada di antara mereka dan kita ikut arus mereka. Tidak, saudara ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa saya di kota Pasuruan ini dengan cara yang unik gitu ya, dengan cara yang luar biasa, melalui satu sinode, dan saya dibawa ke Pasuruan. Dan dari awal saya ada di Pasuruan sampai hari ini, saya melihat bagaimana Tuhan membawa saya semakin mengenal pemerintahan. Saya, saudara, luar biasa ya, lucu. Saya tuh bergaul dengan orang-orang pemerintahan, orang-orang tukang-tukang beca itu kalau di jalan manggil saya te gitu ya. Kalau di sini kan pendeta tuh dipanggil te. Mereka tahu saya pendeta, saudara ya. Dan saya bergaul dengan orang-orang kalangan bawah gitu ya. Saya juga bergaul dengan banyak. Dan saya juga banyak belajar dari mereka bagaimana arti kehidupan. Dan kita mau lihat di sini, memang ada cerita ini panjang sekali, kita tidak akan baca semua. Saudara bisa baca di Lukas 24 ketika Tuhan Yesus perjalanan ke Emmaus. Ya. Jadi di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus lagi berjalan ke Emmaus, dan di situ ada murid-muridnya, tapi bukan 12 murid itu ya. Karena Tuhan Yesus kan bukan cuma punya 12 murid, dia juga punya 70 murid, 500 murid gitu ya. Dan pada waktu itu ada yang namanya Kleopas ya, kalau nggak salah ya. Ada yang namanya Kleopas ya, Parodia. Ya. Kleopas ini juga salah satu yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke Emmaus. Dan Tuhan Yesus pura-pura ya, dan ada sesuatu yang menghalangi. Firman Tuhan bilang ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi seringkali anak-anak Tuhan juga seperti itu. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Jadi judul firman ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu perjalanan ke Emmaus, murid-muridnya itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Bayangin, saudara ya, sudah berjalan bersama-sama, tapi mereka tidak mengenali Tuhan Yesus karena ada selaput, ada yang menghalangi. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Kan waktu itu heboh kan, itu kan baru 3 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara sudah tahu ceritanya ya, mungkin setiap hari di hari Minggu kemarin saudara mendengar khotbah-khotbah tentang kebangkitan. Ya.
mereka bercerita di jalan. Jadi intinya mereka bercerita bagaimana tiba-tiba ada gempa ya, tiba-tiba batu itu terguling. Kalau di Matius, kalau di kitab Matius dikatakan bahwa malaikat itu turun. Kita baca aja ya supaya kita ini ya. Matius 28. Di situ dikatakan setiap hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas batu di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Penjaga-penjaga ini adalah saksi melihat ketika gempa itu terjadi, malaikat menggulingkan batu yang begitu besar, batu yang begitu berat, ya, banyak orang yang harus menggulingkannya, tetapi malaikat ini berhasil menggulingkan batu itu, dan itu membuat sebuah kehebohan, saudara ya, membuat kehebohan sampai dikatakan penjaga-penjaga itu seperti orang mati. Tapi saudara, kalau saudara baca terus di mana saksi-saksi ini yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka itu datang kepada imam-imam, dan imam-imam itu menyogok mereka dan memberitakan kabar palsu. Kalau di Matius 28 ayat 11 dan seterusnya itu, di situ mereka tuh kena sogok. Jadi saksi kunci, saksi utama yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu disogok, beritakan berita palsu bahwa murid-muridnya malam-malam ambil mayat Tuhan Yesus, seperti itu ya. Nah, jadi ada satu peristiwa yang luar biasa, dan orang-orang yang dalam perjalanan ke Emmaus ini bercerita satu dengan yang lainnya bagaimana hebohnya peristiwa itu. Ya, zaman sekarang ini ada kejadian di pulau terpencil, kita bisa tahu dari internet. Ya, beritanya langsung kita terima. Nah, zaman dulu ya heboh bagaimana Tuhan Yesus bangkit ya. Kemudian Tuhan Yesus pura-pura bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Kemudian ada salah satu murid itu bilang, emangnya kamu nggak tahu? Emangnya kamu nggak dengar peristiwa yang baru saja terjadi? Mereka ceritakan bagaimana perempuan-perempuan itu pergi ke kuburan, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, dan mereka sedih, saudara. Mereka sedih. Padahal sudah beberapa kali Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi itu mereka tidak memahami. Ya, koneksi mereka lalot gitu ya. Koneksi mereka lalot. Mereka tidak memahami perkataan Tuhan Yesus itu. Dan setelah itu di situ dikatakan bahwa murid-murid ini heran. Dan pada waktu Tuhan Yesus, kita baca aja ya yang itu ya, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah ini, mereka tuh sedih ya, mereka ditinggal. Dan ayat selanjutnya dikatakan, kami berharap dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel belum merdeka. Bangsa Israel dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan mereka berharap Tuhan Yesuslah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan itu. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan umat manusia seluruh bumi gitu ya. Hati mereka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Nah, Tuhan Yesus pura-pura tanya, ada apa? Apa yang terjadi? Ya, karena ada sesuatu yang menghalangi, saudara.
Banyak anak-anak Tuhan hanya sekedar bergereja, KTP Kristen, tetapi ada selaput yang menghalangi sehingga dia tidak bisa terkonek dengan Tuhan. Jadi ketika ada masalah, bebannya itu dia tidak lepaskan, dia tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi bebannya itu dia pikul. Makanya anak Tuhan banyak yang frustasi. Banyak anak Tuhan yang mengandalkan manusia. Ada flu sedikit cari pendeta. Maaf, saya juga pendeta. Ada flu sedikit cari pendeta. Jadi dia tidak percaya dengan kuasa yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Dia lebih percaya manusia. Ada masalah sedikit yang mereka andalkan tuh manusia. Ini Kristen yang lemah. Ini Kristen yang belum mengalami pertumbuhan, Kristen yang masih ada selaput di matanya dan dia belum bisa melihat Tuhan Yesus dengan benar. Ya, frekuensinya tuh masih jauh gitu ya. Kita harus connect. Kalau kita mau cari, kalau di Surabaya itu ada SS ya. SS itu di AM 100, FM 100 ya, atau AM ya. FM 100 enggak salah. Nah, kalau kita cari di frekuensi 105 nggak ketemu gitu ya. Apalagi 107 nggak ketemu karena dia ada di FM 100. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau terkonek dengan Tuhan, ya baca Alkitab, penyembahan, bangun keintiman dengan Tuhan. Saya bicara ini karena saya mengalami pelayanan saya, pelayanan holistik. Kalau saya nggak kuat mental, saya nggak kuat iman, saya sudah menyerah, saya sudah mundur. Kalau yang namanya pelayanan ya, pelayanan itu kalau tidak ada tantangan itu bukan pelayanan, itu jalan-jalan, happy-happy saudara ya. Makanya kalau saudara di sini, kalau kita pelayanan kita harus sadar, kita ini ada di medan perang ya. Kita ada di medan perang, kita sedang berperang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Teman saya melayani luar biasa ya, hidupnya dia berikan, uangnya dia berikan, tahu-tahu anaknya kecelakaan tunggal ya. Kemudian tadi saya lagi mau masuk khotbah saudara, makanya suami saya nyanyi agak panjang di lagu terakhir. Mau masuk khotbah, maaf, guguk saya itu bersin-bersin gara-gara dia hirup kotor, sampah-sampah gitu loh. Dia namanya anjing kan suka ini ngais-ngais sampah ya. Bersin-bersin, saya harus urus dia dulu ya sebelum khotbah. Jadi seringkali sebelum kita pelayanan itu ada halangan-halangan, tantangan-tantangan yang kita hadapi ya, seperti Kleopas dan teman-temannya. Mereka tuh bingung, apakah engkau satu-satunya orang asing di negeri ini? Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi, di mana Tuhan mereka hilang ya. Mereka berfokus kepada Tuhannya tuh hilang. Sampai Tuhan Yesus itu bilang begini, ayat 25. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya, para nabi berkata bahwa Tuhan Yesus, Mesias akan datang gitu ya, untuk membebaskan. Nah, Mesias rupanya tidak berbentuk, kata Yesaya kan. Jadi memang sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus memang mati untuk dosa-dosa saya dan saudara. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Ini luar biasa saudara. Kalau di dalam pelayanan kita mengalami penderitaan, itu wajar saudara ya. Kalau di dalam pelayanan kita mengalami penderitaan, fitnah, aniaya, mungkin tidak dianiaya secara fisik, tetapi batin kita dianiaya, itu baru namanya pelayanan. Kalau kita satu frekuensi ke Tuhan, kita akan kuat. Ya seperti Dr. Roy, Pak Husin mengalami sakit penyakit, mereka lari kepada Tuhan, cari pertolongan Tuhan. Ya, dan puji Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, saya tidak usah sebut siapa, sangat terkenal luar biasa. Dia sudah pergi ke banyak suku-suku dalam, suku-suku terabaikan. Ya, dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tiba-tiba dia kena serangan. Kencingnya itu sampai hitam. Kencingnya itu sampai berbau, gitu ya. Akhirnya dia mundur dari pelayanan, saudara. Dia umumkan dia mundur dari pelayanan, ya karena ya sakitnya itu. Saudara, saya kena syaraf kejepit.
Kalau saya bisa protes, bisa, tetapi saya tidak mau protes. Saya tahu itu proses yang Tuhan izinkan. Saya sempat tidak bisa jalan. Saya tahu itu proses yang Tuhan izinkan. Teman-teman menghakimi saya terima itu dengan ikhlas, saudara. Karena apa? Saya tidak semerta-merta tiba-tiba ikhlas menerima fitnahan segala macam, tetapi firman Tuhan itu menguatkan saya. Pada waktu itu saya baca tentang Ayub, di mana Ayub mengalami banyak penderitaan sampai tubuhnya penuh borok, sampai dia bilang, istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Dia dalam keadaan putus asa, hopeless, dia ditinggal istri. Dia dalam keadaan putus asa, ya, dengan penderitaan, hartanya habis, tubuhnya penuh borok. Teman-temannya datang bukan menghibur dia, tetapi malah menghakimi dia. Ini luar biasa yang dialami oleh Ayub. Dan saya baca itu berulang-ulang. Saya sampai ulang-ulang, saudara, ya, baca Ayub ini. Tiba-tiba datang teman-teman yang cuma datang bisa menghakimi segala macam. Karena firman itu sudah membentengi hidup saya tuh bisa langsung itu melepaskan pengampunan kepada mereka. Dalam hati saya cuma ketawa aja gitu ya. Karena memang Tuhan sudah berbicara dulu. Jadi saudara, sebelum kita mengalami proses, firman itu sudah datang dulu untuk menguatkan kita. Jadi ketika kita mengalami suatu pencobaan, ya, Tuhan ingatkan firman itu. Ada banyak hal yang saya alami, saudara, ya, di dalam pelayanan. Ketika kita semakin dipakai Tuhan, ada di dalam sebuah posisi, di dalam pelayanan pun ada oposisi gitu ya. Ada orang-orang yang menginginkan jabatan kita dan kita disingkirkan seperti itu ya. Tetapi saya ikhlas, saudara, ya, ketika saya dijadikan sekum di sebuah organisasi besar. Ada orang yang menginginkan itu, bahkan saya diancam-ancam, saudara. Itu saya alamin. Saya diancam-ancam, saya lepaskan, saudara. Saya lepaskan dan saya tanda tangan, meterai, hitam di atas putih. Itu harus tulis tangan, saudara, surat pernyataan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai sekum. Dan setelah itu apakah saya tidak melayani? Saya tetap melayani, saudara. Kemarin hari keempat kami bagi-bagi takjil, ya, karena ini bulan puasa, kami bagi-bagi takjil. Dari mana uang, saudara? Tapi Tuhan itu bisa kirim orang bawa bahan. Pernah saya sampai baru mau istirahat, mau tidur, datang orang, ayo bangun, ayo kita bikin takjil, bikin takjil. Sampai seperti itu, saudara. Ini semua Tuhan bekerja luar biasa di tengah penderitaan yang sedang saya alami, di tengah ancaman, di tengah aniaya batin, ya, aniaya batin, ada banyak tantangan. Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan itu membuat saya bangkit. Bahkan Tuhan bawa saya di Tagana. Ternyata Tuhan bawa saya ke Tagana itu untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami musibah, saudara. Ya, kami pergi ke Semeru, ya, kami sebenarnya kemarin saya mau diutus ke Bawean. Pimpinan kami Jawa Timur mau utus kami ke Bawean. Saudara tahu Bawean itu kan dekat Gresik, ya, pulau terpencil, dan itu harus naik boatnya Basarnas gitu ya. Dan itu boat itu adanya seminggu 2 kali aja. Jadi kami mau diutus ke sana 7 hari. Saya nggak dapat izin. Saya nggak dapat izin. Ya udah, saya taat. Dan ternyata ada banyak hal yang harus saya kerjakan di sini, yaitu bagi-bagi takjil. Segala sesuatu tuh Tuhan izinkan, karena memang di Bawean itu sekarang ini lagi gempa-gempa terus. Jadi teman-teman yang ada di sana statusnya dikit-dikit gempa. Jadi Tuhan bawa saya ke situ untuk pelayanan holistik. Dulu saya tidak mengerti. Dan saudara, luar biasa. Ada roh yang menyala-nyala di dalam diri saya melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan. Kita lihat ayat yang terakhir, ya, ayat 32 dan seterusnya. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara,
Mereka mengenali Tuhan, akhirnya selaput itu diangkat. Mereka mengenali Tuhan ketika perjamuan ya. Kalau saudara bisa baca di Lukas 24 ini, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat. Di situ mereka mengenali ini Tuhan. Saudara, apa peristiwa apa yang membuat engkau melihat bahwa ini Tuhan yang hebat, ini Tuhan yang luar biasa? Mungkin engkau lagi dalam keadaan sakit, disitulah engkau melihat Tuhan. Jangan putus asa. Saya sempat terbaring, tetapi roh saya menyala-nyala, saudara. Di saat saya terbaring, saya melayani orang-orang sampai TKW luar negeri, saudara. Kami melayani lewat baca Alkitab. Ada grup-grup baca Alkitab yang kami melayani mereka, kami kuatkan mereka. Dan mereka katakan dulu setiap habis kerja udah tepar, teler, kami langsung tidur. Sekarang roh kami menyala-nyala pengen baca Alkitab. Jadi TKW ini di Hong Kong, di Macau, di Malaysia, ya sedikit lagi ya, di Singapura. Kami layani mereka. Dalam kondisi saya tertidur, nggak bisa, maksudnya dalam kondisi saya terbaring, nggak bisa bangun. Saya melayani mereka, ya. Jadi ayat 33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, Kleopas dan teman-temannya itu pergi menginjil. Ketika mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan dalam perjalanan ke Emmaus dan mereka menahan Tuhan Yesus, jangan pergi dulu, tinggal dulu di Emmaus karena hari sudah malam. Dan disitulah mereka mengadakan perjamuan, disitulah mereka mengenali Tuhan Yesus. Saudara, ketika engkau ada masalah, minta Tuhan tinggal bersama dengan engkau, berjalan bersama dengan engkau, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saya bisa bertahan, saudara. Saya tidak usah saksikan penderitaan apa yang saya alami. Saya tidak usah saksikan karena saudara pun pasti mengalami bagaimana kita dibully secara batin, saudara ya. Tetapi yang membuat saya kuat, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang membuat kita bertahan di dalam badai, bertahan di dalam ujian, bertahan di dalam melayani Tuhan. Amin. Ada tantangan maju. Sekarang banyak zona nyaman, saudara ya. Sekarang banyak zona nyaman. Sudah tidak mau menginjil, sudah tidak mau melangkah, sudah nyaman, ya udah urus gereja aja, ya, urus jemaat. Semua jemaat dimomong. Apa kalau bahasa sini dimomong apa ya? Semua apa Pak Edi? Dimomong itu apa? Semua jemaat itu. Jadi kita tuh jadi Tuhan. Jemaat tidak dewasa, jemaat tidak berkembang, tidak bertumbuh karena kita ngomong. Ya, akhirnya banyak perselingkuhan terjadi karena jemaat perempuan konseling kepada pendeta laki-laki. Perselingkuhan ini banyak terjadi, saudara ya. Oleh sebab itu mari kita dewasakan jemaat kita, mari kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan supaya mereka itu bisa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.